Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang awam. Untuk kali ini, hari ini kita akan sedikit bercerita mengenai timnas putri senior Indonesia ya, yang baru saja kemarin tadi malam kalah 1-2 dari Taiwan dalam penyisihan Piala Asia 2026. Dengan hasil ini Indonesia dipastikan tidak bisa berpartisipasi di putaran final ya. Putaran final Piala Asia 2026 tahun depan di Australia. Sungguh sangat disayangkan karena memang sebenarnya uh, saya dan beberapa teman-teman yang aktif di Garuda Australia juga sudah menanti-nantikan ini untuk bisa untuk Indonesia bisa lolos, tapi ya memang saya pikir belum waktunya. Hari ini kita akan membahas bagaimana permainan Indonesia. Nah, Indonesia sendiri di penyisihan kali ini sebenarnya mengawali awal dengan cukup baik dengan menang 1-0 atas Kirgistan ya. Kirgistan itu bukan lawan yang gampang juga untuk dikalahkan, dan 1-0 dari golnya Isa Warps. Dan kemudian di pertandingan kedua Indonesia kalah 2-0 dari Pakistan yang peringkatnya sekitar 60-an, peringkat 50 sampai 60 peringkat lebih rendah dibandingkan timnas Indonesia. Kalah 2-0, dua gol di awal pertandingan, satu dari penalti, dan kemudian tadi malam Indonesia kalah 2-1 dari Taiwan ya. Gol Indonesia tadi malam dicetak kalau tidak salah oleh Reva, seingat saya. Reva, namun ya itulah akhir perjalanan dari, saya pikir, dari Indonesia ya. Sangat disayangkan kita harus mengubur mimpi untuk menyaksikan Indonesia bermain di Australia tahun depan. Nah, jika kita menilik bagaimana permainan timnas, sebenarnya permainan timnas di awal-awal memang cukup baik. Hanya saja eh, sering terburu-burunya penyelesaian. Jadi ketika bola belum masuk dalam jarak tembak, kita sudah mencoba untuk menembak bola. Dan saya pikir ini adalah lebih ke dalam bentuk kefrustasian mungkin para pemain yang sulit menembus pertahanan lawan, sehingga mencoba long ball, tapi tembakan dari jarak jauh ya, tapi gagal untuk dimanfaatkan dengan baik peluang-peluang itu. Nah, bagaimana sekarang? Apa yang salah? Saya pikir kita mesti melihat lagi bahwa Indonesia, saya rasa dari sisi non teknis, Indonesia belum pantas untuk lolos ke putaran final Piala Asia karena Indonesia saat ini tidak mempunyai kompetisi Liga Putri. Ya, semua pemain-pemain itu adalah pemain-pemain yang bermain di luar Indonesia, dan ada juga pemain yang bermain di Indonesia tapi bukan dalam konteks liga. Dan itulah yang sangat disayangkan. Kita juga bisa melihat bahwa kemarin ketika penonton menyanyikan lagu Tanah Air, para pemain membentangkan spanduk yang mengatakan, Pak Erik, kapan Liga Putri akan mulai digelar. Itu suatu ekspresi dari keinginan mereka untuk PSSI bisa berbenah lebih baik dan bukan hanya mengejar prestasi jangka pendek semata. Saya pikir langkah naturalisasi ini juga langkah yang baik sekali, karena saya pikir banyak pemain-pemain muda yang terutama dari Belanda yang sangat ingin bermain untuk tim Indonesia, dan itu suatu hal yang sangat baik. Dan pemain-pemain yang datang kan semua adalah pemain-pemain baik, baik dari Belanda maupun dari Amerika Serikat, seperti Katarina Stalin yang tidak bisa bermain kali ini karena mungkin permasalahan izin sekolah atau apa ya, itu kurang jelas. Kemudian juga uh, kita lihat Sydney Sari Hopper ya, itu juga pemain yang sangat baik dan masih muda semuanya. Terus kita bisa melihat bagaimana top skor sepanjang masa kita, Claudia Schönemann, itu masih berusia 16 tahun. Jadi tim ini adalah tim yang berpotensi. Hanya saja memang bagi saya belum waktunya, kalau dilihat dari segi non teknis, infrastruktur, environment yang mendukung timnas putri Indonesia ini itu belum mumpuni ya menurut saya. Jadi terlalu cepat jika memang Indonesia, bukannya tidak boleh Indonesia lolos, tapi terlalu cepat. Dan saya pikir ini lebih baik karena apa? Hal ini harusnya membuat PSSI berbenah. Memulai Liga Putri, memang dikatakan oleh Pak Erik, talentnya kurang. Tapi bagaimana caranya mengatasi hal itu dengan membuat hal yang kompetitif? Saya pikir talentnya kurang. Oke, kita perlu berapa tim buat Liga? 10 tim? 15 tim?
Saya pikir bahkan Indonesia jika punya 5 atau 6 tim pun, atau mungkin maksimum 8 tim kalau memang bisa dipush, bisa memulai Liga Putri ini. Dengan konsep apa? Dengan konsep 2 kali home and away. Sehingga apa? Kalau misalnya contoh ya, sebagai misalnya ada 8 tim, kemudian berarti setiap tim akan bertanding 7 kali home dan 7 kali away, 14 pertandingan. Dan jika adakan lagi 2 kali home dan away, itu menjadi 38 pertandingan. Ya, kalau memang misalnya sponsor belum cukup, atau misalnya kendala dari keuangan klub-klub yang nanti ada, ya saya pikir tetap dibikin home and away 1 kali, 14 pertandingan dalam 1 musim. Kemudian dibikinlah Championship Series. Ya, dari 8 tim ini, biarkan 4 tim teratas bermain lagi Championship Series. Ya, yang akan bisa menambah lagi jumlah pertandingan sehingga mungkin mereka bisa bermain at least 20 pertandingan dalam semusim. Jadi ada banyak cara sebenarnya jika mau dimulai. Wah, memang tidak gampang. Saya tahu tidak gampang untuk memulai Liga Putri ini. Tapi itulah sebenarnya, jika ada when there is a will, there is a way. Dan itulah menurut saya himbau kembali lagi, mungkin banyak sekali video ini belum pernah sampai ke bapak-bapak di PSSI. Saya himbau sekali lagi, Pak Erik, Bang Arya Sinulinga, Anda harus mencari orang-orang yang capable dalam membangun sistem. Dan bukan hanya sistem pembinaan sepak bola, tapi orang-orang yang mencintai sepak bola, orang-orang yang mendalami sepak bola menjadi bagian dari hidupnya. Diaspora Indonesia yang berbakat dari luar negeri. Di Eropa sana banyak sekali mereka yang sangat dan punya kemampuan untuk merancang sebuah sistem. Nah, ini adalah sistem kompetisi putri. Nah, orang ini bisa ditunjuk, orang ini bisa diseleksi, kemudian belajar dari beberapa liga-liga seperti terutama Premier League. Ya, belajar, walaupun Premier League seperti saat ini standarnya cukup tinggi ya. Kemudian jika kita tahu bahwa sebenarnya liga wanita di Amerika itu juga sangat teratur jenjangnya. Jadi bisa melakukan studi contoh untuk misalnya selama 3 bulan untuk di Eropa, 3 bulan di Amerika, 6 bulan itu menurut saya sudah cukup untuk belajar, untuk mempelajari sistem itu. Tapi harus dipelajari oleh seseorang yang mampu merancang sebuah sistem. Sehingga sistem kompetisi yang dengan hanya mungkin bahkan 6 klub atau 8 klub bisa mulai berjalan. Itulah yang selalu himbau PSSI untuk mencari orang-orang yang capable. Bukan hanya sudah berpengalaman 5 tahun, 7 tahun, atau maaf, ikut Garuda Academy. Bukan, tapi orang-orang yang memang mungkin usianya juga tidak terlalu muda lagi, tapi mempunyai pengalaman dalam merancang sebuah sistem dan paham dalam sebuah sistem, let's say kompetisi sepak bola, apa sih infrastruktur yang dibutuhkan, apa sih faktor-faktor yang akan menunjang klub ini, berapa sih biaya yang akan dikeluarkan. Itulah yang menurut saya harus dilakukan oleh PSSI. Sangat disayangkan karena sebenarnya pemain-pemain ini adalah pemain-pemain yang baik juga. Dan yang kedua, saya ingin mengkritik pelatih timnas Indonesia Putri, Coach Mochi, ya, dengan apa yang bagi saya hampir mirip terjadi ketika zaman Sintayong. Ya, walaupun tidak 11-12, tapi Indonesia banyak menaturalisasi pemain-pemain yang sangat baik. Tapi kenapa? Kenapa Nahon tidak selalu bermain? Kenapa? Sekarang saya sebut namanya Estrella Lopati harus selalu menjadi substitute. Kenapa Noah Leotomu harus selalu menjadi substitute? Mereka ini dinaturalisasi karena kita percaya mereka punya kemampuan yang lebih dibandingkan pemain-pemain lokal. Tapi kenapa? Bukan berarti pemain lokal kita tidak dikasih kesempatan. Cuma kenapa mereka justru dikebelakangkan? Pertandingan kedua, Coach Mochi sangat dikritik karena mencadangkan Issa Worps. Ya, terlepas dari pemain yang bermain ini bermain secara energik, bermain secara mati-matian, seperti yang dikatakannya setelah kekalahan tadi malam. Tapi pemain-pemain yang naturalisasi ini tidak perlu naturalisasi kalau memang mereka hanya menjadi substitute. Bagi saya. Karena biaya naturalisasi besar. Prosesnya cukup banyak. Nah, inilah yang saya mesti melihat lagi. Saya sejujurnya melihat Coach Mochi sangat tidak efektif dalam memilih pemain. Ya. Sydney Sarihoper. Saya nggak tahu apakah dia cedera atau enggak. Tapi kenapa harus tidak dimainkan? Padahal sudah membuktikan diri kejuaraan di AFF kemarin. Ya. Nah, inilah yang harus dilihat lagi oleh Coach Mochi. Karena bagi saya,
Jika ini terus terjadi, saya pikir cepat atau lambat PSSI akan segera mengganti. Ya, terlepas dari masalah kendala komunikasi, tapi menurut saya yang terbesar adalah Coach Mucci masih kurang pas. Saya tahu beliau sangat berpengalaman, tapi mungkin sudah waktunya Indonesia mencari pelatih yang lebih lagi terbiasa menangani tim dalam sebuah kompetisi. Seperti contohnya ya, kompetisi-kompetisi sepak bola wanita di Eropa, di Belanda, di Inggris, ya di Spanyol, kemudian bahkan kita bisa lihat di Amerika Serikat, mereka terbiasa dengan kompetisi, terbiasa dengan bermain reguler. Jadi selain match fitness, mereka terbiasa dengan tekanan pressure yang datang secara rutin dan harus diatasi dengan hal-hal yang positif dalam permainan sepak bola. Nah, itulah yang sangat saya sayangkan kali ini. Uh, Terlepas dari memang Indonesia tidak bisa lolos ke Australia tahun depan, ya saya pikir itu semua sudah terjadi, tapi Indonesia harus membangun banyak hal, termasuk juga timnas putri saat ini dari segi kepelatihan. Saya pikir kemungkinan besar Pak Erik sudah mengatakan bahwa ya akan ada evaluasi, akan ada review sudah pasti, dan kontrak Coach Mucci akan berakhir di Desember. Dan saya pikir dengan kegagalan kali ini untuk lolos ke Piala Asia, saya pikir eh, kecil kemungkinan PSSI akan mempertahankan Coach Mochi. Karena pemain investasi yang dilakukan sudah terlalu besar, dan itu juga yang saya harapkan kenapa timnas putra Patrick Kluivert harus bisa lolos ke Piala Dunia. Karena investasi yang kita lakukan sudah terlalu besar. Apapun, siapapun dia pelatihnya, Indonesia harus bisa mati-matian untuk lolos ke Piala Dunia putra. Nah, begitu juga dengan putri, sudah terlalu banyak, dan jika tidak lolos Asia, nah, saya belum tahu, saya akan pelajari bagaimana proses kualifikasi Piala Dunia Wanita, ya. Tapi kemungkinan besar satu hal yang berikutnya akan dikejar, tentunya Indonesia harus bisa lolos ke ke sebagai peringkat 90 besar dunia. Harusnya Indonesia mempunyai peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia Wanita berikutnya. Nah, itulah yang kita harapkan, tapi dengan situasi saat ini, saya pikir tim kepelatihan harus dirombak, dan pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi harus dimaksimalkan permainannya, harus benar-benar dimaksimalkan, karena investasi yang sudah begitu besar dari segi waktu, segi biaya, dalam segi banyak hal. Ya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan ulasan yang lebih in-depth buat kita-kita semua. Until next time, teman-teman.